Selamat pagi lagi teman-teman sekalian. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai mitos penggunaan insulin. Nah, saya mau tanya dulu Mbak Sekar. Mbak Sekar pertama kali tentu takut ya pakai insulin ya? Iya, Nah, pastinya dok takut. kenapa kok takut? Karena jarum ya dok, disuntikin ke badan juga, bukan backgroundnya juga bukan tenaga medis, jadi ketika harus suntik, kayaknya sesuatu yang udah parah gitu dok. Dan orang-orang kan juga bilang jangan pakai insulin, ketergantungan. Terus bisa berarti penyakitmu udah parah dan sebagainya. Gitu. Jadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Mbak Sekar tadi yang mengakibatkan orang mengalami keberatan untuk menggunakan insulin. Pertama adalah pakai jarum. Jarum tentu rasanya sakit ya. Yang kedua, ketergantungan. Kamu nanti ketergantungan pakai insulin. Dan yang ketiga, kalau kamu pakai insulin artinya penyakit kamu sudah parah. Iya. Kira-kira benar nggak pernyataan yang mengenai ketergantungan dan udah parah tadi menurut Mbak Sekar sendiri? Kalau karena saya udah mendalami diabetes ya dok, jadi tahu nih karena saya juga tipe yang tidak bisa menggunakan obat oral, jadi harus pakai insulin. Dan penyakit saya juga bukan penyakit yang istilahnya parah dan besok nih saya bisa kenapa-napa gitu dok. Jadi saya udah nggak percaya untuk mitos-mitos ini. Jadi hanya mitos saja yang mengatakan bahwa penggunaan insulin itu kalau penyakitnya sudah parah. Jadi penggunaan insulin itu tergantung dari jenis tipe diabetesnya. Sekali lagi Mbak Sekar, ada yang tipe 1 atau tipe 2 atau tipe lain atau kehamilan, mungkin dia lebih butuh pakai insulin. Ya. Jadi kalau pada pasien-pasien seperti Mbak Sekar di mana memang produksi pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin yang cukup, mungkin insulin tepatnya. Yang kedua adalah ketergantungan. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kira-kira manusia normal butuh insulin nggak? Butuh Insulin. Siapa yang menghasilkan tuh insulin dalam tubuh kita? pankreas. Nah, jadi memang manusia normal saja itu membutuhkan insulin. Hanya bedanya manusia normal itu membutuhkan atau mendapatkan insulin itu dari dirinya sendiri. Nah, kalau Mbak Sekar ini dia nggak bisa memproduksi dirinya sendiri insulin. Jadi dia menggunakan atau mendapatkan insulin dari luar. Namanya insulin eksogen ya dokter. Insulin eksogen. Nah, ini yang terjadi pada Mbak Sekar ini nih. Jadi Mbak Sekar ini menggunakan insulin, dia insulin eksogen karena dia tidak bisa menghasilkan insulin endogen. Jadi kalau dibilang ketergantungan rasanya nggak tepat. Sebelum kita tutup episode dengan insulin, mungkin kita perlu menyampaikan pada teman sejawat sekalian bahwa atau rekan-rekan sekalian bahwa jangan takut pakai insulin kalau memang sudah waktunya atau dokter menyarankan menggunakan insulin. Dan satu lagi, penggunaan insulin itu bukan berarti seumur hidup, ya. Bisa juga pada bulan ini dia pakai insulin, tapi bulan-bulan berikutnya nggak pakai insulin. Jadi tergantung. Ya? Jadi memang tergantung pada kasusnya. Tidak selalu kita menggunakan insulin seumur hidup pada pasien tersebut, terutama pada pasien DM tipe 2 nih. Kalau pasien DM tipe 2 ya yang memang sebenarnya insulinnya masih cukup, dia itu kalau pada keadaan akut saja di mana kebutuhan insulinnya tinggi, misalnya lagi mau operasi, ada infeksi, kita kasih insulin. Tapi kalau sudah akutnya teratasi, mungkin kita bisa kembali ke tablet. Atau pasien DM tipe 2 yang misalnya gulanya itu lagi tinggi untuk mau dioperasi juga demikian. Selesai operasi ya kita kembalikan ke tablet misalnya. Jadi memang tidak selalu membutuhkan insulin itu seumur hidup. Tapi boleh nggak nih dok, kalau pasien diabetes tipe 2 ini pengennya pakai insulin dok? Sebenarnya demikian, ini yang mau saya sampaikan lagi bahwa antara boleh berbeda dengan harus. Oh, Ya. okay. Ya. Kalau harus itu artinya kita mau nggak mau pakai itu insulin. Tapi kalau boleh, tidak selamanya pasien DM tipe 2 itu butuh insulin. Ya. Karena penyebabnya kan resistensi insulin. Jadi mungkin pada pasien DM tipe 2 yang gemuk atau overweight atau obes, itu lebih tepat mungkin menggunakan obat tablet atau obat injeksi lainnya selain insulin. Seperti agonis tadi ya dok? Betul, karena insulin itu punya efek yang lain, yaitu dia anabolisme, sehingga pasien kalau pakai insulin memang akan meningkat berat badannya. Jadi memang harus hati-hati sekali, tetapi juga jangan takut ya. Jadi sebelum kita tutup episode ini, jangan takut pakai insulin. Karena kalau memang sudah waktunya Anda pakai insulin, artinya memang ada mungkin pankreas Anda sudah mulai terganggu, atau kebutuhan insulin Anda sudah sangat lebih atau lebih tinggi daripada kemampuan pankreas Anda menghasilkan insulin. Jadi insulin itu bukan suatu hal yang permanen, bisa saja sifatnya sementara atau temporer. Untuk diabetes bukan tipe 1 ya dok? Bukan tipe kalau 1. tipe 1 harus pakai insulin. Ya, betul. Ya. Dan pada kehamilan juga demikian. Jadi kalau pada hamil dia pakai insulin, nanti sudah melahirkan dia bisa pakai tablet lagi. Sampai jumpa pada episode ini, kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Oke?